Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Madinah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi mobile yang bernama Todofy. Jadi, Todofy sendiri ini merupakan aplikasi pengelola tugas to-do list yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengatur, dan juga memantau aktivitas harian secara sederhana dan juga terstruktur. Todofy sendiri ini ada beberapa tujuan, di antara lainnya itu yang pertama dapat membantu pengguna mengelola tugas harian secara terstruktur, dan yang kedua memberikan pengalaman pengguna yang sederhana dan juga nyaman, dan yang ketiga dapat menerapkan konsep desain UI atau UX minimalis, dan yang terakhir menjadi media pembelajaran dalam perancangan desain aplikasi mobile menggunakan Figma. Selanjutnya, kami akan masuk pada tampilan desain Figma-nya. Di sini pertama ada tampilan splash screen. Splash screen ini adalah tampilan pertama yang muncul jika aplikasi ini digunakan pertama kali. Akan muncul eh, logo dan nama aplikasi. Selanjutnya, pada halaman selanjutnya terdapat halaman welcome. Halaman ini berfungsi untuk pengantar aplikasi yang terdapat fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Selanjutnya ada halaman daftar akun. Pada halaman ini diperuntukkan untuk pengguna baru yang pertama kali menggunakan aplikasi. Pada pada halaman ini pengguna diminta untuk mengisi data akun seperti nama lengkap, email, dan password yang ingin digunakan. Selanjutnya ada halaman login. Halaman login ini adalah halaman yang diperuntukkan untuk pengguna yang sudah memiliki akun sebelumnya dan ingin masuk ke aplikasi ini lagi. Akan diminta email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ini ada menu home atau menu utama yang ada pada aplikasi ini. Eh, di sini ada halaman belum kosong. Pada halaman ini terdapat halaman kosong. Kondisi kosong ini muncul ketika pengguna belum memiliki tugas sama sekali, tugas yang tersimpan sama sekali. Selanjutnya di sini adalah halaman daftar tugas yang bagi pengguna yang sudah memasukkan tugas-tugasnya. Pada fitur ini ada fitur tambah pada aplikasi ini terdapat fitur tambah tugas di mana fitur ini terlihat pada fitur ini pada halaman ini pengguna dapat menambahkan tugas baru beserta judul dan deskripsi, kategori dan tenggat waktu atau waktu deadline-nya. Dan setelah itu pengguna bisa langsung simpan. Selanjutnya ada detail tugas. Jika pengguna menekan tugasnya, akan muncul secara detail tugas yang telah dimasukkan. Lengkap termasuk deskripsi dan deadline tugas yang ada. Seperti ini. Selanjutnya, pada bagian bawah deskripsi tugas terdapat edit tugas, di mana pada halaman edit tugas ada di bagian sini. Eh, Halaman ini untuk pengguna untuk mengubah data tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Data tugas akan otomatis terisi sehingga pengguna tidak perlu menginput ulang dari awal. Pada halaman edit tugas ini juga terdapat konfirmasi hapus jika pengguna ingin menghapus tugas yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya ada halaman history. Halaman history ini halaman yang menampilkan riwayat tugas yang telah diselesaikan atau memiliki status tertentu, misalkan belum terselesaikan atau sudah terselesaikan. Fitur ini itu membantu pengguna memantau progres dan produktivitas mereka masing-masing. Selanjutnya, di sini ada fitur short filter and short.
Halaman ini adalah halaman fitur Ensure adalah fitur ini digunakan untuk menyaring dan mengurutkan tugas berdasarkan kriteria tertentu seperti tugas hari ini, minggu ini, prioritas atau deadline terdekat. Nah, fitur ini membantu pengguna mengelola tugas secara lebih terstruktur. Kalian bisa menekan fitur-fitur yang ada pada filter and short. Selanjutnya, tampilan selanjutnya adalah tampilan profil, halaman profil. Nah, halaman profil ini menampilkan informasi dasar pengguna serta menu pengaturan aplikasi. Halaman profil berfungsi sebagai pusat pengelola akun dan pengaturan dasar aplikasi To Do Five. Itu saja tampilan itu saja tampilan kami. Selanjutnya akan penjelasan coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait codingan aplikasi saya yaitu Tudify. Nah, di sini pada tampilan pertama itu splash screen saya menggunakan set timeout. Nah, kenapa saya menggunakan set timeout agar tampilan splash screennya itu hanya bisa bertahan selama 3 detik dan selanjutnya akan menampilkan tampilan onboarding. Nah, di sini pada tampilan onboarding, login dan register saya menggunakan em, apa sih touch apa wait touch touchable opacity untuk memicu atau ya untuk memindahkan tampilan selanjutnya yang dimana kalau onboarding pada tombol masuk itu akan memunculkan tampilan login, sedangkan kalau login pada tampilan login jika diklik akan menampilkan tampilan home, begitupun juga pada tampilan registrasi atau daftar. Baik, masih lanjut dengan touchable opacity. Di bagian home, setiap kartu tugasnya itu dibungkus dengan touchable opacity yang dimana jika di setiap kali ditekan bakal menuju ke halaman detail tugasnya. Terus pada bagian em, tambah tugas atau tombol tab, nah pas ditekan itu bakalan menuju ke tampilan tambah tugasnya karena saya menambahkan perintah one press yang dimana jika saat ditekan tombolnya bakalan menuju ke halaman tambah tugas. Tuh. Oke, lanjut ke halaman profile. Nah, pada bagian histori tugas itu dan keluar. Yang pertama yaitu menu histori tugas yaitu memiliki pemicu untuk membuka halaman komplit. Nah, komplit itu maksudnya adalah history. Jadi pas ditekan di bagian profil itu pada bagian menu apa histori tugasnya itu bakalan tampilan baru yang dimana isinya tentang histori-histori tugas yang sudah dikerjakan. Nah, sedangkan tombol keluar jika ditekan akan menghapus sesi visual dan mengarahkan kembali ke layar login. Oke, pada bagian penjelasan codingannya sudah selesai. Mari kita masuk ke tampilan mobile aplikasinya. Oke, langsung saja mari kita hubungkan. Kita langsung masuk ke aplikasi mobilenya. Nah, di sini kita akan men-scan um, QR code-nya dan akan masuk ke tampilan splash screen-nya. Sebentar. Nah, ini ada tampilan splash screen-nya yang akan muncul hanya dalam 3 detik dan selanjutnya akan memunculkan tampilan onboarding. Yang dimana tampilan onboarding ini hanya memunculkan selamat datang di platform kami, tombol mulai, pelajari lebih lanjut dan em, ya kelebihan yang ada di aplikasi ini. Oke, langsung saja mari kita masuk ke tampilan loginnya dengan menekan tombol mulai. Nah, pada bagian login ini hanya terdiri dari email dan password. Adapun jika belum mempunyai em, akun, terlebih dahulu disarankan untuk daftar. Nah, pada tampilan daftar ini ada nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password agar tidak ada atau tidak terjadinya kesalahan password gitu. Oke.
Mari kita langsung masuk ke tampilan home-nya atau bagian inti utamanya, yaitu pada bagian home-nya itu yaitu menampilkan daftar tugas. Nah, di sini sudah tertera data-data tugas yang ada. Nah, dimulai dari nama tugas, dikumpulkannya itu kapan, terus ada tampilan logo profil, dan tiga ini adalah menu, filter, dan short, sama completed task atau historinya. Terus, pada tombol tambahnya ini akan memunculkan tampilan tambahkan tugas. Mari kita Pertama-tama mari kita munculkan tampilan tugasnya, tambah tugasnya, yaitu dengan menekan tombol tambah di bagian bawah ini. Nah, pada bagian tambah tugas ini, isinya ada judul tugas, catatan, kategori, tenggat waktu, prioritas, dan eh, apa notifikasi untuk mengingatkan, eh, yang mengingatkan saya. Nah, balik lagi pada tampilan em, lanjut pada bagian filter and short. Nah, pada tampilan filter, salah. Mari kita masuk ke tampilan filter and short. Nah, pada bagian tampilan filter and short ini ada filter yang pertama itu alt text, today, this week, and sort by itu nearest deadline, priority, and alphabet. Nah, selanjutnya fitur yang kedua, menu yang kedua yaitu complete text atau historic. Nah, di sini terdiri dari history-history yang sudah ya, yang tugas-tugasnya sudah selesai. Jadi kalau tugasnya belum selesai, belum bisa masuk ke history ini. Oke, balik lagi pada bagian card tugas ini jika ditekan akan memunculkan detail tugasnya, yaitu terdiri dari kategori, tenggat waktu, dan tugas ini ditugaskan kepada siapa. Nah, terus ada statusnya. Nah, statusnya ini dibagi em, menjadi tiga, yaitu yang harus dilakukan, sedang berlangsung, dan selesai. Terus ada bagian bar kemajuannya. Nah, di sini em, bar kemajuannya itu 60%. Kenapa? Karena masih dalam proses atau sedang berlangsung. Nah, terus bagian ada tombol hapus ini jika tugasnya ini udah lewat tenggat waktu atau memang udah terlambat kirim itu bisa dihapus. Bentar lambat dikirim sih kayak udah lewat tenggat waktu aja. Nah, balik lagi pada tombol, kenapa ini? Oke, lanjut. Nah, pada bagian kartu tugasnya ini ada bagian em, edit tugas, yaitu dengan saya menambahkan logo pensil. Nah, jika ditekan akan menampilkan tampilan detail tugas yang di mana ada tampilan detail tugas ini terdiri dari judul tugasnya, kategori, tenggat waktu, ditugaskan juga ke siapa, status, dan kemajuan. Isinya itu nggak jauh beda sama em, edit tugas, karena ya intinya nggak jauh beda sih intinya itu. Oke, kira-kira itu saja. Oh ya, pada bagian profil. Nah, pada bagian profil ini terdiri dari edit profil, pengaturan, histori tugas. Nah, fitur-fitur yang ada di sini tadi udah dijelaskan. Oke, oke. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara keseluruhan, aplikasi Tudofy ini telah memenuhi tujuan pengembangan sebagai aplikasi pengelola tugas harian sekaligus sebagai media pembelajaran dalam perancangan dan juga pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi ini layak untuk dijadikan sebagai hasil tugas praktikum atau UAS karena mencerminkan pemahaman konsep desain UI atau UX dan alur sistem aplikasi yang baik. Terima kasih.